Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada sesi kali ini, saya ingin melanjutkan mengenai materi tentang pembuatan peta dengan menggunakan EpiInfo versi 7. Pada sesi sebelumnya, kita sudah mencoba membuat peta dengan membuat sebuah base layer, kemudian membuat uh, melalui data layer ya, baik itu data koordinat maupun choropleth. Nah, pada sesi kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana membuat peta pada dot density ya di menu create maps ini. Kita mulai. Ya, berikut tampilan EpiInfo 7. Nah, ini peta kanvas petanya. Jadi kemudian kita memilih peta dot density di add data layer ya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan dulu apa itu dot density ya. Nah, dot density ini adalah peta yang memunculkan titik-titik ya. Artinya dari gambar ini bisa kita lihat bahwa satu wilayah ada beberapa titik-titik. Nah, ini titik-titik ini mewakili jumlah ya, jumlah atau angka terkait dengan suatu kejadian. Jadi pada suatu wilayah tertentu, kalau ada masalah atau suatu kejadian, nah itu semakin banyak titik-titiknya itu maka masalahnya itu akan semakin tinggi ya atau semakin banyak. Nah, ini bisa berupa data persentase maupun data agregat ya atau prevalensi maupun insidensi tergantung nanti bagaimana atau apa data yang ingin kita tampilkan di peta dot density ini. Nah, saya ingin mencontohkan dulu peta dot density berdasarkan EpiInfo project yang ada di default ya, data yang sudah disediakan. Langkah-langkahnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita mengatur dulu data source-nya, kemudian kita mengatur variabel yang ingin ditampilkan, kemudian pengaturan display-nya, tampilan ya. Nah, sekarang kita ingin lihat dulu sumber data yang akan digunakan. Nah, seperti biasa, database type-nya itu bisa bermacam-macam sumber. Dari EpiInfo 7 Project, bisa Microsoft Excel, CSV file atau yang lain ya, atau Access juga bisa. Nah, saya ingin menggunakan EpiInfo 7 Project yang ada di sini. Nah, kita cari datanya. Nah, untuk peta .density, saya ingin menggunakan file sample project ya. Di sampel ini ada beberapa macam data. Nah, ini bisa kita lihat data dari EpiInfo Forms yang tersedia ya. Nah, saya ingin membuat sebuah peta density berdasarkan survei ya dari ini MaxMap 95. Artinya pada saat tahun 95 di Meksiko itu ada sebuah penelitian atau survei ya. Nah, apa penelitiannya nanti kita lihat. Oke, berikutnya kita pilih shapefile ya, shapefile. Nah, ini boundariesnya adalah peta wilayahnya. Kita menggunakan shapefile di sini. Nah, ini adalah SHP dari peta Meksiko ya. Nah, sama halnya dengan peta choropleth yang lalu. Nah, di sini kita menggunakan data key, value field dan feature key ya. Nah, untuk data key kita bisa menampilkan dulu ini state ya. State di sini, value field ini adalah tampilan nilai ya. Nah, artinya datanya data apa yang ingin kita tampilkan. Nah, kalau di sini ada per teen birth 95. Artinya ini adalah data persentase kelahiran pada remaja tahun 95 di Meksiko ya. Nah, artinya pada tahun 95 ada berapa persen sih remaja yang melahirkan ya. Oke. Untuk boundaries, nah ini untuk batas-batas wilayah yang digunakan feature key-nya kita bisa membuat di sini name ya, nama. Nah, langkah terakhir kita pilih warnanya. Warna apa? Nah, misal saya ingin memberi warna merah. Nah, ini ada dot value, ini angka 1. Nah, ini menginterpretasikan bahwa setiap titik itu mewakili 1 ya. Jadi satu buah titik itu angkanya 1. Nah, kalau tadi angkanya itu persentase berarti itu
menggambarkan 1% ya. Kita oke kan? Seperti apa tampilannya? Ya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa inilah sebaran persentase eh, kejadian ya pada remaja yang eh, melahirkan ya. Nah, di Mexico City. Nah, ini bisa kita lihat sebaran petanya seperti apa. Nah, di bagian sini menunjukkan berkumpulnya titik-titik merah ya. Titik merah yang sangat banyak, artinya kecenderungan masalah remaja yang melahirkan ini ada di daerah sini. Meskipun di setiap daerah sebenarnya punya, dan yang menarik adalah yang paling banyak itu di daerah sini ya. Kemudian, nah ada di beberapa daerah yang kasus atau kejadian remaja yang melahirkannya itu menumpuk ya. Misalnya di bagian sini ya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita bahwa nah ini kenapa kok remaja yang melahirkan itu ada di satu bagian di sini saja, tidak menyebar merata ke seluruh wilayah. Begitu juga dengan di daerah sini ya, di daerah pinggiran nih kalau kita lihat ya. Jadi ini di daerah perbatasan dengan negara lain mungkin. Nah, di daerah perbatasan ini apa yang menarik di sini yang bisa kita gali ya. Kenapa misalnya banyak remaja yang melahirkan di daerah sini. Nah, di beberapa daerah itu tersebar merata ya, misalnya di daerah sini. Oke. Nah, ini ada di beberapa daerah kecil. Nah, ini masalah kesehatan terkait dengan remaja yang melahirkan itu menjadi isu utama di sini misalnya, di bagian sini. Dan tentu dari sini, dari peta ini kita bisa mengukur atau menilai ya seberapa besar masalah kesehatan yang terjadi. Nah, dan wilayah-wilayah mana saja yang perlu mendapatkan perhatian lebih ya. Bagaimana penanganan dan intervensi yang bisa dilakukan. Nah, peta ini sangat membantu kita dalam menjelaskan hal tersebut. Nah, saya kira untuk dot density seperti ini gambarannya ya, yang akan dapat kita lihat seperti apa tampilan dari sebuah peta ini. Nah, titik-titik yang ada ini menggambarkan suatu kejadian ya. Nah, di suatu wilayah. Ya, saya kira itu untuk dot density. Kita bisa membuatnya dengan data lain tentunya, tapi kita harus bisa membuat variabelnya ya. Kita harus menyediakan variabel shapefile, kemudian value fieldnya, apa data yang ingin kita tampilkan, kemudian data key-nya adalah data state, artinya wilayah ya, data wilayahnya seperti apa untuk boundariesnya. Nah, itu bisa kita buat ya dengan berbagai macam database type tadi, bisa AppInfo Project, bisa Excel, bisa Access dan yang lain. Nah, saya kira demikian untuk peta dot density. Saya akhiri sesi ini, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.